Sekali lagi kita ucapkan selamat hari Sabat buat kita yang ada di Indonesia dan selamat hari Sabat bagi saudara-saudara kita yang ada di Amerika dan sekitarnya. Dan saat ini di Indonesia tanggal 9 Mei kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita akan bahas bersama-sama atau kita gali bersama-sama dari buku Petunjuk Diet dan Makanan, Counsel on Health, Counsel on Diet and Food, chapter 1 dan memang ini adalah pembahasan yang kedua, tetapi ada masalah difficulties, trouble di recording, jadi kita akan go through untuk review chapter 1 ini sampai di halaman yang kita sudah bahas sebelumnya. Oke. Jadi mengapa harus mengadakan reformasi? Dan sebelum kita akan bahas, kita sudah review bersama-sama kita bahwa kenapa kita mempelajari buku Petunjuk Diet dan Makanan, Counsel on Diet and Food adalah supaya kita betul-betul bisa disucikan dalam kebenaran. Dan Yesus berkata bahwa I am the way, the truth, and the life. Bahwa Yesuslah adalah kebenaran itu. Jadi kita disucikan oleh penurutan akan kebenaran, John 17 ayat 17. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Artinya kita hendaknya untuk mengikuti Yesus. Dan sudah kita bacakan di Sign of the Times, Juli 4, 1895, bahwa karakter kita harus dibentuk sesuai dengan karakter Kristus yang adalah kebenaran itu. Jadi, kalau kita misalnya contoh Faith, anak kita ya, anak perempuan kita, dia mau menggambar sebuah pemandangan, ya, pemandangan yang ada di yang sudah ada contohnya, dia akan melihat kepada contoh itu dan dia gambar, dia lihat, dia gambar, dia lihat, dia gambar, sehingga gambar yang dia hasilkan, yang digambar oleh tangannya itu akan sesuai dengan contoh atau pola yang dia jadikan sebagai patokan. Artinya, Faith harus memandang kepada pola itu. Nah, demikian juga kita. Kita di sini dikatakan bahwa harus memiliki karakter yang sama dengan pola kita, yaitu kebenaran, yaitu Yesus. Artinya kita harus memandang kepada Yesus. Dan kita sudah tahu bersama bahwa memandang pada Kristus, beholding Christ, itu artinya adalah mempelajari karakternya. Itu sehingga kita membentuk karakter Kristus di dalam kita oleh pertolongan surga. Kemudian dikatakan bahwa sementara Yesus di atas dunia ini, dia meninggalkan kita contoh yang harus kita ikuti dalam langkah-langkahnya. Dia bilang, leaving us an example that we should follow in his steps. Artinya, steps-steps Kristus harus kita perhatikan. Ya. Inilah kehidupan yang kekal itu, yaitu engkau atau kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus, Bapa utus. Arti mengenal adalah kita tahu Tuhan Yesus seperti apa yang dia example yang dia tinggalkan bagi kita, kita harus tahu. Dan di dalam hasil dari pengenalan kita, pengetahuan kita akan Kristus, maka di dalam Desire of Ages, ya, paragraf 20 kalau nggak salah, poin 2, to know him is to love him. Dengan kita mengenal dia, kita akan mengasihi dia. Dan hasil dari mengasihi dia, Yesus katakan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Jadi, pengenalan kita akan Kristus, kita akan melihat kasih Bapa di dalam Kristus, maka kita akan mengasihi Bapa, mengasihi Kristus. Dan ketika firman Tuhan
menyatakan kepada kita petunjuk-petunjuk yang harus kita ikutin, langkah kaki Yesus yang harus kita ikutin, maka kita akan mengikuti dengan apa? Dengan segenap hati. Inilah kunci, saudara-saudara. Inilah perbedaan umat Tuhan yang mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Berbeda dengan orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga melakukan pola hidup sehat. Itu berbedanya. Jadi fondasi kita di sini jelas sekali bahwa ya kita bisa lihat gambar ya, gambar dari ini ada ilustrasi gambar The Hall of Man ya. Kalau kita lihat, mungkin bisa lihat di logo ya, kita bisa lihat bahwa ini kalau saya bisa kalau ada ini sebentar, kita bisa lihat bahwa logo, nah ini saya buka dulu sebentar, stop share, ini ya. Oke. Nah ini masih ada dia punya draft sedikit. Kita lihat bahwa ini The Hall of Man, inilah tujuan daripada Tuhan untuk mengembalikan umat-umatnya kepada rancangannya, desainnya yang dia sudah desain sejak ketika Adam dan Hawa diciptakan, restoration. Dan atap ini yang adalah the whole of man, spirit, soul, and body yang sehat, ya, hanya akan bisa tercapai apabila pilar roh, jiwa, dan tubuh ini itu berdiri teguh, seimbang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, seimbang menurut desain yang Tuhan rencanakan dan Tuhan kehendaki untuk dimiliki oleh umat Tuhan. Dan ini hanya bisa tercapai apabila ketiga pilar ini berdiri di atas sebuah fondasi yang kokoh, yaitu Alpha and Omega, yaitu righteousness, yaitu Yesus Kristus, batu penjuru, fondasi daripada iman kita. Tanpa berdiri di atas Yesus Kristus, maka restoration tidak akan pernah tercapai dan tidak akan ada satupun umat Tuhan yang akan menerima meterai Tuhan. Ya, ini dia punya fondasi pembelajaran kita. Jadi tujuan daripada kita belajar Council on Diet and Food adalah karena kita mau berdiri di atas batu karang Yesus Kristus, dan supaya spirit, soul, and body kita bisa di-preserve untuk judgment nanti, dan menghasilkan the whole of man, manusia yang seutuhnya sudah diubahkan, maka harus berada di atas fondasi, yaitu Yesus Kristus. Tidak boleh tidak di fondasi yang lain manapun. Dan dia bilang, kita dapat disucikan hanya ketika kita memberikan ketaatan kepada kebenaran sebagaimana hal itu diungkapkan kepada kita. Jadi Tuhan sudah memberikan terang reformasi kesehatan kepada umat Tuhan, ya, kepada umat Tuhan sekitar tahun 1860-an ya, 60-an atau 70-an. 60-an ya. Di tahun 1903 Tuhan bilang, Roh Nubuat bilang 30 atau 40 tahun yang lalu sudah dibukakan reformasi, terang reformasi kesehatan. Jadi itu sudah dibukakan, sudah diungkapkan kepada kita. Tetapi apakah secara individu atau pribadi itu mau kita mau untuk mengambilnya, menerimanya? Itulah sebabnya saat ini kita pelajari bersama-sama supaya kita bisa disucikan ya oleh kebenaran. Terus dia bilang kita tidak dapat hidup dalam kesadaran ketidaktaatan akan ajaran Tuhan. Jadi nanti saudara-saudara ketika kita sudah sedang belajar, dalam pembelajaran ini ada yang sudah
lebih dahulu pelajari sebelumnya, sudah advance, ada yang baru sudah sedang mempelajari, ada yang baru mau mulai, kita sama-sama maju sama-sama ya. Yang sudah punya pengalaman bisa di-share, bisa dibagikan, dan yang masih baru belajar, jangan malu-malu bertanya. Saya sendiri masih sedang belajar, tapi puji Tuhan boleh diberi kesempatan untuk belajar dan membagikan untuk chapter ini. Dan dia bilang, tidak mungkin saudara dan saya sudah tahu kebenaran dan kita tidak taat dan kita berada di pihak yang benar. Tidak mungkin. Pasti kita akan berada di pihak yang apa? Yang akan kalah, atau di pihak setan. Dia bilang, kita perlu melihat karakter Kristus dan dengan memandang diubahkan kepada gambarnya. Inilah yang kita harus ingat. Fondasinya adalah karakter Kristus. Sebab kita tidak membesar-besarkan reformasi kesehatan atau topik-topik tertentu, tapi yang kita sebesarkan adalah Kristus yang menciptakan tubuh kita dengan menaruh di dalamnya, di dalam setiap sel-sel, dalam setiap jaringan, dalam setiap organ tubuh kita, itu ketaatan kepada hukum alam, hukum fisiologi yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau kita melanggar dengan menyalahgunakan tubuh kita, maka kita tidak harmonis dengan Tuhan, maka berkat Tuhan, umur panjang, kebahagiaan, kesehatan, itu tidak akan menjadi bagian dari umat-umatnya. Itulah sebabnya kita belajar topik ini. Karena kita mengasihi Tuhan yang begitu baik memberikan kita tubuh yang begitu mengagumkan, ya, yang sangat amazing. Para ahli fisiologi, kedokteran, ya, ahli segala ini ya, terheran-heran akan bagaimana tubuh kita ini didesain, dirancang begitu sempurnanya, begitu baiknya. Oke, dan kita akan go through sebentar. Jadi adalah untuk kemuliaan Tuhan, yaitu bagaimana saya dengan tubuh yang Tuhan berikan, ya, saya dapat mengembangkan fisik saya, fisik dan daya pikir saya untuk hari demi hari dilatih dan ada advancement, ada peningkatan sehingga setiap hari, setiap saat itu boleh berguna menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, gereja di mana kita berada. Teristimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan berikan, dan untuk supaya hal itu bisa tercapai, Tuhan memberikan terang reformasi kesehatan kepada kita. Itu. Dan adalah pilihan bagi setiap orang, ya. Setiap orang diberikan kesempatan untuk memiliki kesehatan yang terbaik. Tidak dibatasi. Setiap orang bisa untuk belajar, mempraktekkan dan memperoleh kesehatan dan daya pikir yang optimal sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama. Tidak ada yang memiliki kelebihan seorang dengan yang lainnya. Semuanya bisa mencapai tingkat optimal menurut rancangan Tuhan bagi setiap individu. Ya, ada yang punya talenta di bidang ini, tapi dia bisa optimal di bidang ini. Ada yang di bidang itu, dia bisa optimal di bidang itu. Ada orang yang misalnya ada kekurangan di dalam penglihatannya, tapi dia memiliki talenta yang lebih baik di dalam bernyanyi, olah vokal. Sehingga dia bisa optimal dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, di dalam olah vokal, dan lain-lain. Itulah yang Tuhan berikan, ya. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan harus dikembangkan untuk mencapai taraf kesempurnaan. Dan menjadi masalah bagi saudara dan saya adalah bahwa kita tidak memiliki, ketika kita semua berangkat dari keadaan tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak menyadari kewajiban kita kepada Tuhan
untuk mempersembahkan tubuh yang sudah Dia ciptakan dan sudah dibeli oleh darahnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh kegagalan kita merawat tubuh kita, maka kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Dan yang kita langgar adalah hukum fisik teristimewa, menjadi spesifik topik kita. Banyak dari kita mengerti hukum moral, tetapi ternyata di sini kita diungkapkan bahwa hukum fisik itu adalah sama dengan hukum moral. Dua-duanya ditulis oleh jari tangan sendiri, di mana hukum fisik ditulis oleh jari tangan Tuhan di dalam setiap saraf dan otot dan setiap sel otak kita. Di mana itu harus menuruti kaidah-kaidah yang Tuhan sudah tentukan. Kalau melanggar, maka kita membunuh diri sendiri, merampok berkat yang seharusnya Tuhan berikan kepada kita kesehatan dan kita bisa berguna bagi pelayanannya dan bagi orang lain. Tapi kalau kita sakit, kita merampok Tuhan dan merampok kebahagiaan orang lain. Seseorang yang sakit, maka seluruh keluarga akan terganggu dan menjadi sedih. Itu juga kita merampok merampok Tuhan atas berkat yang sebenarnya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan sudah berikan, yang harus kita taati. Dan bahwa hukum Tuhan itu ada di dalam hukum moral dan di dalam hukum kesehatan, hukum fisiologi, dan juga hukum, kita sudah belajar juga ya, hukum fisika ya. Hukum fisika, siapa yang setiap benda, misalnya contoh benda yang jatuh akan jatuh ke titik pusat bumi, akan jatuh ke bawah. Kalau kita di ketinggian dan kita lompat ke jurang, kita akan jatuh ke bawah dan hasilnya tidak akan bisa dilanggar. Setiap orang akan mengalami hal yang sama, setiap benda apapun akan mengalami hal yang sama. Demikian juga dengan hukum kesehatan. Mau dia profes Christian people, pengikut Kristus ataupun tidak, namanya melanggar hukum kesehatan akan mengalami akibatnya. Itu. Dan di sini sangat jelas, kita sudah baca bersama-sama yang lalu, bahwa adalah dosa apabila melanggar aturan-aturan kesehatan. Sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Catat itu baik-baik buat kita semua, bahwa kalau kita melanggar aturan-aturan kesehatan, kita berdosa sama besarnya dengan dosa melanggar 10 hukum. Dua-duanya melanggar hukum Tuhan. Mereka yang melanggar hukum Tuhan dalam organisme tubuh mereka akan cenderung melanggar hukum Tuhan yang diturunkan di Bukit Sinai. Jadi waktu kita melanggar hukum kesehatan, kita juga akan dituntun untuk melanggar hukum moral. Ya kan? Dan itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia sebelum air bah, yaitu dosa karena makan minum yang dilakukan secara berlebihan, itu juga, dan kepelisiran, menggandrungi kepelisiran, itu juga yang dilakukan oleh manusia pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana Mrs. White, waktu dia mengerti kebenaran hukum kesehatan dan hukum moral, dan dia compare dengan keadaan dunia saat ini, dia heran. Dia katakan bahwa saya heran kenapa penduduk dunia saat ini belum Tuhan binasakan seperti Sodom dan, karena karakternya sudah sama, pelanggarannya sudah sama. Dan saudara dan saya datang dari situasi yang sama. Ya, kita tidak mau ketika ada kutipan yang menyatakan hal-hal yang tidak baik dan kita mau menyatakan bahwa kita bukan dari situ, kita bukan itu. Kita harus selalu untuk berpikir atau menerima bahwa kitalah, I'm just a sinner saved by grace. Saya ada di posisi sekarang ini berasal dari posisi itu, ya kan?
itulah posisi yang saya dan saudara datang. Apakah kita sekarang masih di situ ataupun sudah Tuhan tolong sudah tidak di titik-titik kejahatan tertentu, kita selalu katakan bahwa I'm just a sinner saved by grace. Hanya kemurahan Tuhanlah yang membuat saya dan saudara untuk bisa tahu terang ini dan bisa untuk dibuat mau untuk tidak melakukannya lagi. Dan adalah kewajiban kita semua untuk memelihara tubuh agar tetap sehat. Ya, tubuh itu dalamnya ada organ, ya, jaringan, organ jaringan sampai ke sel-sel, ya. Itu harus dimulai dari sel, ya. Kita ingat pelajaran reformasi kesehatan atau medical missionary. Nah, kalau kita pelajari fisiologi, kita mulai dari sel tubuh kita yang terkecil. Karena tubuh kita ini organ, jaringan, dan apa semua itu dibangun oleh sel. Kalau sel rusak, maka jaringan organ akan terganggu. Oke. Kemudian kita sudah pelajari juga bahwa harus teliti, ya, harus teliti. Dan kita highlight di sini, arti teliti ini bukan teliti standarnya seorang Roy, saya yang terkenal tidak teliti bagi saya pribadi, ya, atau setelitinya siapapun, ini adalah standar teliti yang Tuhan berikan, ketelitian yang Tuhan punya. Standar artinya sangat tinggi dan tidak main-main. Itu sangat tinggi dan tidak main-main. Itulah sebabnya daya pikir kita harus dikembangkan, harus segar, supaya kita bisa teliti, tidak berkabut. Kalau pikiran kita berkabut, kita tidak akan teliti, kita sudah sedang melanggar, tapi kita tidak menyadari, kita sedang mengambil keputusan dan menghidupkan tindakan yang salah. Itu hasil daripada pelanggaran hukum kesehatan, akan menuntun kepada dosa. Itu sebabnya dibilang mengabaikan hukum alam dan hukum Tuhan. Mengabaikan hukum alam berarti melakukan dosa. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa karena dosa saudara dan saya, dosa manusia yang telah merusak tubuhnya, kehidupannya, maka Tuhan, the creator, pencipta, telah dihinakan. Kemarin sudah kita ilustrasikan dan juga sudah diulangi oleh Saudara Lali, bagaimana sebuah produk yang rusak dan rusaknya mature, ya, tidak sesuai dengan masa pakai, cepat rusak, itu orang akan mengasosiasikan penciptanya atau produsennya atau pabrikasinya itu jelek. Dan kalau umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan dan di hadapan dunia sakit-sakitan, maka Tuhanlah yang diolok-olok, Tuhanlah yang Yang dihinakan. Itu. Jadi tidak mungkin kita menjadi pembawa kabar kalau kita sendiri sakit-sakitan, ya. Kita sendiri sakit-sakitan. Nah, itu artinya kita justru bukan memuliakan Tuhan, tapi kita sedang menghinakan nama Tuhan di hadapan dunia. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan atau komentar. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada pembahasan kita. Oh ya, ini sudah lanjut di sini, dan di sini kita mau ingatkan bahwa sakit atau kalau kita menderita penyakit itu, firman Tuhan katakan itu timbul karena mengabaikan hukum organ tubuh sendiri. Ini sangat jelas, saudara-saudara,
Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kalau saudara dan saya sakit, itu adalah bukti yang atau simptom daripada pelanggaran kita akan fisiologi hukum kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu adalah apa? Adalah dosa. Dosa. Oke, dan kita akan lanjut dengan pembahasan kita yang saat ini dia judulnya subjeknya tidak selamanya buta. Dan mungkin kita akan meminta partisipasi dari teman-teman yang bisa untuk membacakan, dan apakah saudara Dolphin boleh membacakan di dalam poin nomor 12 ini. 12 dan 12 dan 12 saja. Apabila ditanyakan tentang kesehatan, mereka sering menjawab, "Kami lebih banyak mengetahui daripada melakukannya." Mereka tidak menyadari tanggung jawab mereka terhadap setiap sinar terang sehubungan dengan kesehatan tubuh. Mereka tidak sadar bahwa setiap kebiasaan diperhatikan Tuhan. Janganlah perlakukan tubuh secara sembrono. Setiap organ tubuh, bahkan setiap jaringannya, haruslah dilindungi dari praktek-praktek yang merusak. Tanggung jawab akan terang. Pada sampai 13 ya? Iya, boleh bro, ya silakan. Pada saat terang reformasi kesehatan mulai dipancarkan kepada kita, bahkan seterusnya, banyak pertanyaan datang setiap hari. Apakah saya sedang bertarak dalam segala hal? Apakah menu makanan saya akan menuntun saya kepada suatu keadaan di mana saya dapat melakukan yang terbaik? Jika kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan tegas, kita kedapatan bersalah di hadapan Tuhan. Karena kita harus bertanggung jawab terhadap terang Tuhan yang menerangi jalan kita. Tuhan mengerti kebodohan kita, tetapi begitu sinar terang memancar pada kita, Dia menuntut agar kita mengubah kebiasaan yang merusak kesehatan dan menempatkan diri kita sejalan dengan hukum fisik. Lanjut bro, boleh lanjut. Kesehatan adalah harta kekayaan. Dari semua harta benda, itulah yang paling berharga. Kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan telah dibeli dengan mengorbankan kekuatan dan kesehatan. Tidak ada di antara ini yang dapat menciptakan kebahagiaan kalau kesehatan sudah hilang. Adalah dosa yang mengerikan kalau kita merusak kesehatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita akan merasa lemah seumur hidup. Kita akan tetap di pihak yang kalah sekalipun kita memperoleh pendidikan yang tinggi. Lanjut bro. Oke, lanjut ya sampai 16. Dengan limpah Tuhan telah memberikan dukungan dan kebahagiaan pada semua makhluk ciptaannya. Sekiranya hukumnya tidak dilanggar, sekiranya semua orang yang bertindak sesuai dengan kemauan ilahi, maka sebagai hasilnya ialah kesehatan, damai, dan kebahagiaan, bukan penderitaan dan kejahatan yang terus-menerus. Penurutan yang teliti akan hukum Tuhan yang telah ditanamkan dalam diri kita akan menjamin kesehatan dan tidak akan ada keadaan jasmani yang merosot. Oke, terima kasih Bro Dolphin, dan mungkin Bro ada penekanan yang perlu dalam beberapa paragraf yang sudah sedang dibacakan, dan mungkin ada teman-teman yang lain boleh untuk menambahkan. Oke, mungkin Bro Dolphin boleh mau ada komentar atau penekanan, silakan. Kalau baca dari 12 sampai 16 tadi, ini kan kita lihat bagaimana
kerinduan Tuhan, di mana kita dikatakan didapati sudah bersalah di dalam hal menjaga tubuh kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu. Dia memberikan kita terang. Nah, terang yang Tuhan berikan itu, Tuhan mau, Tuhan tuntut kita untuk mengikutinya. Itulah kerinduan Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dulu kita bodoh karena tidak memiliki terang, itu tidak diperhitungkan. Tetapi ketika kita sudah memiliki terang, dan terang yang Tuhan mau, yang Tuhan izinkan kita terima itu, Tuhan mau kita ikuti, tetapi kita tidak ikuti atau bahkan mengabaikannya, ini yang menjadi masalah. Udah dikasih terang, tetapi kita masih puji Tuhan kalau mau berjuang untuk mengikuti terang, ya 1, 2, 3 kali mungkin jatuh ya, dalam arti dalam konteks masih dalam perjuangan. Tetapi kalau jatuh terus jatuh, ini sudah satu hal yang bisa dikatakan dalam konteks mengabaikan atau tidak menurut ya. Nah, ini teguran buat saya pribadi, dan saya percaya juga saudara-saudara mengaminkan itu. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang yang Tuhan mau adalah apakah kita mencintai Tuhan untuk menurut, atau kita ogah-ogahan aja, cuma sekedar saja dapat pelajaran, terima, dan tidak ada penurutan. Itu aja, bro. Baik, terima kasih. Jadi betul ya yang saudara Dolphin bilang bahwa memang Tuhan mengerti bahwa kita itu tidak berpengetahuan. Ya, ini yang Bro Dolphin ada sampaikan barusan. Dia bilang, tapi kalau sudah ada terang yang memancar pada kita, dia menuntut. Sekarang kita dituntut, ya, agar kita mengubah kebiasaan-kebiasaan yang merusak kesehatan dan menempatkan diri kita sejalan dengan hukum-hukum fisik. Gitu. Jadi di sini saudara-saudara ada obligasi dari kita sebagai orang-orang yang sudah diciptakan dan sudah ditebus, ya. Beda dengan orang-orang yang tidak mengaku pengikut Kristus, yang tidak menerima dengan iman bahwa saya berdosa, tapi Kristus sudah mati bagi saya. Itu berbeda. Itu mereka itu dalam keadaan tidak berpengetahuan, dan Tuhan masih wink yang tadi Bro Dolphin bilang kepada kita. Tapi saat ini kita akan belajar, dan pada saat kita belajar konsekuensinya adalah kita akan berubah. Itu konsekuensi, bahasa ini konsekuensi kita akan berubah. Kalau kita belajar in spirit and in truth, ya, in spirit and in truth. Artinya kita mau belajar di dalam roh dan dalam kebenaran, yaitu Kristuslah kebenaran. Kita pasti akan dituntun untuk apa? Untuk berubah, ya, untuk berubah. Tuhan tidak mau kita selamanya untuk dalam keadaan buta, dan dibilang bahwa kesehatan adalah harta kekayaan. Dari semua harta benda, itulah yang paling berharga. Ya. Jadi bayangkan, saudara-saudara, seorang Salomo dengan segala dia punya di masa kelimpahannya, ketika dia belum berbalik dari Tuhan kepada para penyembah berhala, kemudian dia sakit-sakitan. Apa yang akan terjadi? Apakah Tuhan akan dimuliakan pada saat itu? Tentu saja tidak, ya. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa kesehatan adalah
harta yang paling berharga. Paling berharga. Dan kita berulang-ulang dibilang bahwa dosa yang mengerikan, bukan cuma dosa ya, tapi adalah satu dosa yang mengerikan kalau kita merusak kesehatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kenapa? Kalau kesehatan kita terganggu, kita akan merasa lemah seumur hidup. Hasilnya apa? Kita akan tetap berada di pihak yang kalah sekalipun kita memperoleh pendidikan yang tinggi. Jadi sekalipun saudara dan saya bisa mengetahui segala prinsip kebenaran, tapi kita melanggar hukum kesehatan, maka kita tetap akan berada di pihak yang kalah, yaitu pihak siapa? Pihak setan. Ya, tuh sangat serius ini pekabaran kita, saudara-saudara, teristimewa juga bagi saya sendiri dan keluarga. Sangat ditegur kita, dan kiranya dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan kita bisa sama-sama berubah ya, dengan pertolongan Tuhan mau untuk berubah. Dan dibilang bahwa kedamaian dan kebahagiaan itu adalah hasil daripada penurutan akan hukum-hukum Tuhan. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa memulai menerima kedamaian, kesehatan dan kebahagiaan kalau kita menuruti hukum-hukum Tuhan. Kesehatan dan kedamaian, kebahagiaan itu satu yang tidak bisa dicerai-beraikan. Tidak mungkin kita memiliki kedamaian dan kebahagiaan sementara kita sakit atau ada saudara kita juga yang sakit. Terus itulah pekabaran kita saat ini. Dan baik, kita mau minta tolong saat ini kepada Kak Gladys, apakah standby untuk baca 17, 18, 19. 17, 18, 19. Dan boleh memberikan tambahan atau penekanan mungkin. Oke, kalau mungkin kebetulan lagi standby, mungkinkah kita boleh menggantikan 17, 18, 19. Oke, mungkin Aunty Early boleh menggantikan, membacakan 17, 18, 19. 17, 18. 17 dan 18? Sampai 19. Oke. Dalam upacara korban bangsa Yahudi dahulu kala, setiap hewan korban harus tidak bercacat celah. Dalam ayat itu dikatakan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, suci dan berkenan di hati Tuhan. Inilah pelayanan kita yang sepatutnya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Sementara memikirkan hasil karya Tuhan yang mengagumkan dalam tubuh manusia, pemazmur berseru, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Banyak orang terdidik dalam ilmu pengetahuan sehingga mengenal teori kebenaran, tetapi mereka tidak memahami hukum yang mengendalikan tubuhnya. Tuhan telah memberikan fasilitas dan keterampilan. Selaku putra-putri Tuhan, kita wajib memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jikalau kita melemahkan kuasa tubuh dan pikiran dengan kebiasaan-kebiasaan buruk atau pemanjaan selera, maka tidak mungkin kita menghormati Tuhan sebagaimana mestinya.
Tuhan menuntut agar tubuh diberikan sebagai korban hidup kepadanya, bukan korban yang mati atau yang sekarat. Persembahan orang-orang Ibrani kuno haruslah tanpa cacat. Dan apakah akan menyenangkan Tuhan untuk menerima persembahan manusia yang penuh dengan penyakit dan korupsi? Dia memberi tahu kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan Dia meminta kita untuk merawat bait suci ini, agar itu mungkin menjadi tempat tinggal yang cocok untuk rohnya. Rasul Paulus memberi kita peringatan ini. Kamu bukan milikmu, karena kamu dibeli dengan harga. Karena itu, muliakanlah Tuhan di dalam tubuhmu dan di dalam rohmu, yang adalah milik Tuhan. Semua orang harus sangat berhati-hati untuk menjaga tubuh dalam kondisi kesehatan terbaik, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tuhan dan melakukan tugas mereka dalam keluarga dan masyarakat. Pengetahuan harus diperoleh sehubungan dengan cara makan, minum, dan berpakaian untuk menjaga kesehatan. Penyakit disebabkan oleh melanggar hukum kesehatan. Itu adalah hasil dari pelanggaran hukum alam. Tugas pertama kita yang kita berutang kepada Tuhan untuk diri kita sendiri dan untuk sesama manusia adalah untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan yang mencakup hukum-hukum kesehatan. Jika kita sakit, kita mengenakan pajak yang melelahkan pada teman-teman kita. Dan kita tidak layak untuk melaksanakan tugas kita kepada keluarga kita dan tetangga kita. Dan ketika kematian dini adalah hasil dari pelanggaran kita terhadap hukum alam, kita membawa kesedihan dan penderitaan kepada orang lain. Kita menghilangkan bantuan kepada tetangga kita yang dapat mereka terima apabila kita hidup. Kita merampok keluarga kita dari kenyamanan dan dari memberikan bantuan kita kepada mereka, dan merampok Tuhan dari pelayanan yang Dia klaim kita untuk memajukan kemuliaan-Nya. Lalu, bukankah kita dalam arti terburuk melanggar hukum Tuhan? Wow. Thank you. Thank you, Aunty Erly. Mungkin Aunty Erly boleh kasih komentar sehubungan dengan di sini Roh Nubuat membawa pikiran kita, pandangan kita kepada korban, persembahan korban penghapusan dosa, ya, binatang yang dibawa harus tanpa cacat celah dengan tubuh kita. Mungkin ada komentar dari. Ya, kalau itu zaman sebelum Tuhan Yesus, mereka harus mempersembahkan korban benar-benaran gitu ya, tanpa cacat celah. Itu melambangkan Kristus yang tidak cacat dan suci adalah adanya, dan Kristus adalah sempurna, dan karena Kristus adalah sempurna, after Kristus kita Ka'bah Tuhan itu adalah tubuh kita, dan untuk Tuhan berdiam, Rohnya berdiam, Kristus berdiam di dalam kehidupan kita, di dalam kita harus bersih ya, harus suci sebagaimana Kristus sempurna adanya, kita mau sempurna. Dan jangan karena tubuh kita kalau kita tidak bersihkan, itu berarti banyak penyakit, dan dengan melanggar hukum-hukumnya, kita melanggar hukum alam, dan kita makanya kita dapat penyakit. Karena apa? Karena Tuhan sudah menetapkan hukumnya yang kita mau turut. Kalau kita nggak turut, kita melanggar, berarti makanya penyakit. Karena apa? Karena Tuhan sudah tentukan, ini kamu harus begini. Jadi hukum-hukumnya itu yang peraturan-peraturan Tuhan yang kalau kita langgar, ya kita sudah tidak suci lagi. Karena apa? Penyakit itu udah, kita tidak ikut Tuhan, berarti kita ikut setan. Karena kalau kita tidak melanggar, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, berarti other side selain Tuhan yang kita dengar.
Jadi salah satu itu. Berarti karena setan maunya kita tidak suci, kita maunya kotor. Jadinya kalau Tuhan maunya kita bersih gitu. Jadi berlawanan. Setelah kita mendengar, mengetahui akan hukumnya dan perintah Tuhan dan hukum alam, jadi Tuhan sudah memberikan peringatan itu lewat alam. Jadi udah dikasih tahu, kamu ikut ini yang sudah diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, nggak perlu bayar, yang Tuhan sudah janjikan semua itu untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kita punya kesehatan, kita punya sehat jasmani, rohani, fisik, otak, dan semuanya itu. Karena dengan pelanggaran kita tidak sempurna adanya sebagaimana Kristus sempurna ya. Thank you. Oke, terima kasih Tante Erli, betul sekali ya. Saudara-saudara, jadi biarlah kita diingatkan kembali betapa suatu requirement yang sangat serius ya. Ini Roh Nubuat mengingatkan kita kembali betapa seriusnya dan harus dengan sangat teliti setiap hewan, binatang, baik itu merpati, domba, lembu, ya, yang akan dipersembahkan. Kalau para pemimpin agama harus lembu ya, yang akan dipersembahkan sebagai pengampunan, permintaan pengampunan dosa yang sudah mereka perbuat, itu diperiksa dengan sangat teliti supaya hewan yang akan dipersembahkan itu mulus, itu bersih, tanpa cacat. Ya, supaya permohonan, permintaan pengampunan dosa mereka itu Tuhan terima. Seandainya itu ada cacat, maka tidak akan diterima oleh Tuhan. Dan di sini di aplikasinya bagi kita saat ini adalah demikianlah juga dengan tubuh kita. Itu bagaikan hewan atau binatang yang akan dipersembahkan dipersembahkan di Ka'bah. Harus yang terbaik bagi Tuhan supaya supaya diterima. Dan dibilang bahwa kita harus memperoleh pengetahuan akan cara kita makan, akan cara kita minum, dan cara berpakaian supaya kita punya kesehatan bisa terjaga. Jadi di sini kesehatan kita sangat berhubungan dengan makanan kita, minuman kita, dan berpakaiannya, dress reform. Dan dia bilang bahwa tugas pertama kita yang setelah berutang kepada Tuhan adalah untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan yang mencakup hukum-hukum kesehatan. Dan tadi dijelaskan saudara-saudara kepada kita bahwa apabila seseorang mengalami kematian dini atau kematian yang lebih cepat daripada yang semestinya, maka orang itu merampok Tuhan, dibilang. Dalam hal bagaimana dia merampok Tuhan? Dalam hal ketika dia seharusnya hidup sehat, dia masih bisa terus untuk menghasilkan pelayanannya, perbuatan baiknya kepada sesama dan pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami kematian yang lebih cepat karena pelanggarannya akan hukum kesehatan, maka keluarganya yang seharusnya masih menerima pelayanannya itu akan kehilangan berkat yang harusnya dia bisa berikan. Kemudian mereka juga akan menerima kesedihan atau kesusahan ya karena sakitnya atau meninggalnya dia. Itu jelas sekali ya yang sudah dinyatakan oleh tulisan firman Tuhan saat ini, dan itu adalah merampok Tuhan ya.
merampok Tuhan. Ini keras sekali dia punya kata-kata ya. Merampok itu tidak disangka ya saudara-saudara, kita umat Tuhan atau kita yang, janganlah kita katakan umat Tuhan, kita yang mengaku umat Tuhan, kita lebih baik katakan begitu ya. Kita yang mengaku umat Tuhan ternyata adalah perampok-perampok di hadapan Tuhan. Ini sangat menyedihkan ya, atau what? Apa? Nggak mungkin, atau kita nggak tahu bahwa kita sudah sedang merampok Tuhan. Dalam cara apa? Dalam cara kita gagal untuk menjadi berkat dalam usia yang panjang, dan berkat dalam kita punya tubuh yang sehat, yang bisa produktif, ya, bisa produktif untuk berguna bagi keluarga, gereja, dan bagi masyarakat teristimewa dalam menjadi representatif Tuhan. Itu yang menjadi pekabaran kita hingga pada saat ini. Adakah yang mau menambahkan sampai di sini? Iya Kak. Ya, silakan Lali. Mau tambahkan sedikit yang tadi dibaca Kak Dolphin dan nanti Arli juga. Ya. Jadi tadi yang Kak Dolphin baca mungkin di 16 kalau nggak salah, dia bilang kita punya pengetahuan katanya lebih banyak daripada penurutan. Salah dia bilang. Yang tadi ya. Jadi memang betul, lebih banyak yang kita tahu daripada apa yang kita lakukan. Misalnya contohnya aja kan, misalnya kalau kita sudah tahu misalnya tiap makan ada 5 jam, kita sudah tahu makan harus regular, tetapi mungkin kita menurut di 5 jam, tetapi kita selalu gagal di regulari. Dia punya jam on time, kita selalu gagal. Dan memang ditegur habis-habisan untuk saya pribadi juga. Ternyata selama ini memang betul, kan dibilang kita banyak tahu, tetapi melakukan itu, tidak banyak yang kita belum lakukan. Kayak kita sudah vegetarian, tapi misalnya mau makan untuk pengganti protein juga nggak ada. Itu makanya tadi dibilang untuk belajar ini harus memang teliti sekali. Kalau kita mau makan harus apa yang ada, dan ini umat Tuhan yang sudah memiliki banyak terang gagal di situ. Kadang-kadang sempat terpikir juga kan, siapa kok kita baca ini, kalau kita nak baca ini, kita nak tahu, kita nak bersalah, nak berdosa kan. Sama dengan Kak Dolphin tadi bilang, kalau kita sudah tahu dan kita nggak bikin, kita dosa. Kalau bagaimana kalau kita nggak tahu kan, nggak berdosa, istilahnya begitu. Jadi mending saya nggak tahu ini daripada kalau saya tahu ini, akhirnya saya berdosa. Tetapi sebenarnya walaupun kita nggak dipertanggungjawabkan dosa itu, tetapi efek dari hal yang salah itu akan ada kan. Misalnya kalau kita nggak makan 5 jam misalnya, sebelum kita tahu itu nggak boleh kita makan kapan, mungkin efeknya kita nggak dipertanggungjawabkan dosanya, tetapi efek dari sakitnya itu kita akan dapat, itu dia. Betul. Seperti itulah. Betul itu ya Kak. Jadi kalau makanya pikiran yang lebih kita nggak tahu, itu akan jadi salah. Jadi sebaiknya kita tahu dan kita lakukan, karena itu ini. Jadi kalau sudah tahu dan tidak lakukan, efeknya akan double. Tetapi kalau kita belum tahu dan kita tidak lakukan, efeknya akan satu aja, tidak double, tetapi tetap efek buruknya akan tetap ada. Makanya, dan terus yang dibilang juga tadi kan, kesehatan adalah harta terbesar yang kita miliki kalau nggak salah ya. Jadi memang betul ya, pengalaman juga. Ada yang kalau kita sudah sakit, kalau orang miskin sakit, jadi mereka kalau itu mati aja. Tapi kalau orang kaya, misalnya mereka sakit, mereka korbankan semua yang mereka miliki. Ada pengalaman dulu, ada pasien yang pernah masuk, terus dia bilang, saya dari Singapura, papa saya Singapura, mungkin 3 bulan di ICU, mereka harus bayar 3M untuk sakitnya itu kan. Karena setiap hari di ICU bayarnya 20 juta katanya di Singapura. Bayangkan itu, makanya kesehatan mereka korbankan segala sesuatunya untuk kesehatan. Dan apakah
Dan begitu juga, itu bukan dari soal materi ya, tetapi kalau sekarang ketika dari kesehatan Allah segalanya, untuk Tuhan, seperti yang Tante Erli baca, kita adalah korban untuk Tuhan, sedangkan korban yang dulu-dulu dipersembahkan, itu harus tanpa cacat kan. Nggak ada, memang sehat sempurna, nggak ada cacat sedikit pun yang mau dipersembahkan bangsa Israel. Apalagi kita kan, kita juga memang, waduh, apakah memang tanpa cacat sedikit pun, istilahnya begitu. Kalau masuk angin sedikit kita langsung sakit, itu akan jadi batu sandungan. Jadi kadang-kadang, reformasi kesehatan, merasa kena salah sedikit langsung flu, sakit. Apakah itu? Itu jadi batu sandungan kan. Jadi makanya memang untuk reformasi kesehatan ini memang betul-betul whole ya, semuanya, nggak cuma satu kita turut, satu enggak, itu akan menjadi sama aja ya. Jadi satu korban yang tidak bercacat, yang berarti tidak ada satupun yang cacat, itu ada satu yang salah. Berarti kalau menurut, tidak ada satupun yang salah. Dan itu memang tidak segampang yang orang bilang sekarang ya. Ini memang perlu perjuangan dan perlu doa yang sungguh-sungguh. Hanya dengan kekuatan Kristus lah kita akan mampu untuk lakukan ini. Ya, terima kasih Kak. Oke, Lali, sementara. Halo Lali. Oh ya, silakan Joy. Enggak, Ya, itu tadi Oh, yang Antero Lali ya. bilang. Ya. Yang tadi Lali bilang kan, ada yang bilang, oh kalau gitu jangan dengar supaya kita nggak dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ada yang bilang begitu sama saya, jangan mau dengar, kita lebih baik nggak dengar. Tapi saya bilang begini, lebih baik saya mau dengar, saya bilang gitu. Karena apa? Karena dengan dengar, saya mengetahui. Dan itu salah saya kalau saya nggak mau melakukannya, saya bilang. Tetapi saya mau, walaupun akan jatuh bangun, tetapi saya mau terus dengan minta sama Tuhan. Kita bukannya mau turun, tetapi kita mau naik gitu kan. Jadi kita punya diagramnya itu, walaupun kita turun sedikit, tapi kita dengan pertolongan Tuhan mau berusaha terus gitu kan, mau melakukannya apa yang kita tahu mengenai firman-Nya gitu ya. Kalau kita nggak tahu sama sekali, kita akan dipertanggungjawabkan Tuhan sebagaimana kita sudah tahu, dan itu lebih rugi lagi gitu. Lebih baik saya tahu, saya bilang gitu. Jadi dengan tahu, kalaupun sampai saya gagal, tetapi saya mau berdoa terus sama Tuhan supaya dikuatkan terus gitu. Walaupun jatuh, nanti bangun, jatuh, bangun, tetapi diagramnya jangan jatuh terus ke bawah, jangan ke bawah terus gitu, tapi kita berusaha untuk naik lagi gitu. Thank you. Iya, betul sekali itu, puji Tuhan. Jadi kita ingatkan kutipan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kebenaran itu ada di dalam jangkauan kita, ya, dalam jangkauan waktu, kesempatan, kesanggupan kita bisa mendapatkan itu, dan kita tidak menjangkaunya, maka kita dianggap sudah mengetahui dan menolaknya, gitu ya. Itu kutipan yang kita terang mesti ingat sama-sama ya. Jadi kita seakan-akan sudah tahu dan kita menolaknya, karena itu ada di jangkauan saudara dan saya, sudah ada di gadget kita ya, Pak. At least saat ini sebenarnya sisi positif adalah sebenarnya kebenaran itu ada di jangkauan saudara dan saya. Tapi sisi orang yang mau cari-cari kesempatan, sudah tidak bisa lari lagi. Nah, anak punya Android, ada bisa LNG EGW di situ. Jadi ada Alkitab di situ. Jadi tidak bisa lagi kita berdalih. Makanya orang yang menghadiri pesta tetapi tidak mengenakan jubah kebenaran Kristus, tidak memakai pakaian pesta, apa yang terjadi ketika dituntut jubah pesta tapi dia tidak mengenakannya? Apakah dia bisa berdalih, saudara-saudara? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Iya, tidak bisa. Dia hanya bisa speechless ya. Tidak bisa bilang apa-apa lagi. Aduh, ini sebenarnya
kita pelajari ini sebenarnya kita senang ya. Kenapa? Aduh, ini kayak kita buka kotak Pandora. Kalau kita nggak salah gunakan istilah ini ya, kita buka kotak Pandora. Kenapa? Karena di dalam pelajaran yang sudah saudara dan kita sedang pelajari saat ini, kalau kita hidupkan, maka tubuh kita dengan pertolongan Tuhan, tubuh kita sehat, ya, jiwa kita akan ikut sehat juga, dan roh kita, kerohanian kita juga akan lebih sehat lagi, pikiran kita cerah, pemahaman akan firman Tuhan yang berisi janji-janji dan rancangan-rancangan terbaik Tuhan bagi kita, itu terserap dengan baik, menguasai dan menyelubungi kita punya setiap keputusan, ya. Kita akan menerima blessing after blessing, ya kan? Akan terima berkat demi berkat. Ini sebenarnya sesuatu pekabaran yang indah yang saya ingin untuk mempraktekkan ini. Mau orang bilang saya mau eksperimen ini, tapi kita bukan, firman Tuhan bukan untuk dieksperimen, tapi diterima dengan iman bahwa inilah untuk kebaikan kita. Dan waduh, kayak contoh misalnya begini ya, saya kasih contoh sederhana ya. Ada kita baca informasi misalnya tips untuk membuat mobil Anda hemat, ya kan? Untuk menghemat konsumsi bahan bakar mobil. Wah, orang tertarik ini. Menghematkan konsumsi bahan bakar Anda sampai 40%. Waduh, hampir setengah. Mau dong. Dia lihat bagaimana. Oh, caranya adalah pakai grounding cable ya, direct cable dari negatif pakai dari aki negatif, kutub negatif langsung ke bodi kiri, bodi kanan, ke mesin head, ke alternator, dinamo pengisian, dan ke AC, langsung direct ini. Itu akan membuat distribusi kelistrikan negatifnya seimbang dengan positifnya dan terjadi pembakaran mesin yang optimal, AC berfungsi dengan optimal, jadi makin dingin, kemudian dinamo listrik yang menge-charge aki akan berfungsi dengan normal karena tanpa kabel itu, direct itu, dia bekerja dengan kutub negatif yang kurang dia punya supply. Waduh, sampai 40% dan sudah terbukti bla bla bla. Dia akan mau eksperimen. Wah, saya mau eksperimen ini. Beli alatnya, pasang, dan langsung dites. Waduh, berhasil. Sangat senang. Bagaimana dengan tubuh kita? Ini dibilang bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan, ya kan? Sukacita, menjadi akan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan ini akan jadi apa? Suatu kabar baik, kabar kesukaan bagi kita. Untuk kita praktekkan. Terlebih ini untuk memuliakan dan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus yang kita cintai. Maka kita mau bikin ini. Aduh. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan lagi sebelum mungkin kita meminta saudara Lali boleh baca poin 20, 21 dan sampai 23 ya, 20 sampai 23. Silakan tadi kalau nggak salah Gita ya. Joy, oke. Silakan Joy. Bisa dengar? Bisa. Oke, bisa. Kecil. Okay. Bisa agak kecil tapi masih ya medium, mid lah, masih bisa. Kalau sekarang bisa? Mantap. Masih boleh Joy, ya. Silakan. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ada kutipan Ellen White, tadi kita mau bilang kutipan yang sama yang persis Kak Roy bilang, yang kalau terang berada dalam jangkauan kita, terus kita tidak mau tahu, itu sama dengan kita sudah terima dan kita tolak. Itu ada di kutipan Ellen White itu. Yang kedua kita mau bilang yang mana Ellen White juga bilang bahwa terang kesehatan itu adalah surat cinta Tuhan ya untuk kita semua. Jadi kalau kita cinta Tuhan, terus Tuhan kasih surat cinta, mau enggak kita mau baca? Mau sekali kan kita mau baca. Kenapa orang, kita enggak mau baca nanti
Kalau kita baca sudah mau tahu, dan kalau nggak bikin Tuhan akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kita berpikir begitu? Karena kita basically selfish ya istilahnya, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Ellen White bilang kita love digantikan dengan selfish. Jadi karena kita selfish, makanya kita nggak mau tahu. Karena kalau kita tahu, kita harus tinggalkan, kita punya kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, untuk memenuhi kita punya selera kita, untuk kebiasaan-kebiasaan di mana torang nggak mau tinggalkan yang selama ini torang suka, seperti itu. Jadi yang tadi Ellen White juga bilang bahwa torang punya tanggung jawab kan untuk keluarga, tetangga. Jadi kalau torang nggak ikut apa yang Tuhan bilang, terus kita semua itu sakit-sakit, jadi kita nggak bisa melayani sesama kita manusia, keluarga kita, dan nggak bisa melayani Tuhan dengan kita punya tubuh yang sakit-sakit ya. Jadi untuk kita mau mengikuti juga akan hukum-hukum kesehatan, semuanya itu harus berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Makanya dengan by love is love awaken. Harus lihat juga penderitaan Tuhan Yesus, harus lihat juga Tuhan punya self-denial, dia fasting 40 hari, itu semua menegur kita dengan kita punya gaya hidup ya. Kita punya yang mau memanjakan kita punya selera makan, dan segala macam lah yang nanti akan kita pelajari. Kalau kita lihat kita masih melanggar hukum-hukum kesehatan misalnya, coba bandingkan kita punya kehidupan dengan apa yang Yesus lakukan untuk kita. Makanya kalau kita nggak mencintai Tuhan, saudara-saudara, ini di buku Counsels on Diet and Food, semua yang akan kita pelajari, hukum-hukum kesehatan, kita hanya pendengar saja dan nggak akan gimana ya, memang nggak akan bisa bikin, karena basically kita nggak cinta sama Tuhan yang memberikan tubuhnya, yang menciptakan kita, yang menebus kita, dan Tuhan menuntut kita untuk melayani Dia dengan sama manusia. Kalau tidak ada cinta, makanya untuk mau mengikuti hukum-hukum kesehatan semuanya berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan, dulu cinta Tuhan kepada kita, baru kita bisa mencintai Tuhan. Jadi semuanya itu sejalan, hukum kesehatan, kasih Tuhan, semuanya itu harus jalan sama-sama. Nggak ada yang lebih utama, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih diutamakan. Kalau dua itu jalan sama-sama, semuanya akan harmonis. Whole of man, spirit, soul, and body akan jalan semua sama-sama. Thank you Kak Roy. Itu dia Joy. Makanya tadi kita ingat, orang ada lihat tadi gambar ya, gambar the whole of man, logonya, fondasinya adalah Kristus. Aduh, thank you Joy untuk sudah menambahkan poin ini. Dan nanti juga saudara-saudara kita ingat kita punya pelajaran sekolah sahabat kan, kita akan sudah selesai nanti, sudah menyelesaikan pelajaran Steps to Christ. Kita akan lanjut dengan buku Kerinduan Segala Zaman, dan nanti mungkin Joy akan memberikan sedikit informasi atau introduction kenapa kita belajar. Kita mau bahas Kerinduan Segala Zaman supaya kita punya love bisa di-awaken ya. Love yang kita sudah kehilangan love karena kita punya selfishness yang sudah mendarah daging. Dan firman Tuhan katakan it is impossible to bagi manusia ini untuk membebaskan dari rantai yang sudah mengikat dia begitu kuat, tapi hanya melalui kasih Tuhan saja. Oke, aduh. Padahal Tuhan begitu mengasihi kita dengan memberikan kita terang ya, reformasi kesehatan. Thank you. Dan mungkin Lali boleh baca untuk 3 paragraf penutupan ini, karena kita akan selesai, sudah tinggal 6 menit waktu kita.
dari 18 sampai 20. Oke. Tuhan menuntut agar tubuh diberikan sebagai korban hidup kepadanya, bukan korban yang mati atau yang sekarat. Persembahan orang-orang Ibrani kuno haruslah tanpa cacat. Apakah ini sudah tadi, Kak? Belum ya? Oh, belum kayaknya. Iya. Bukankah ini yang baca tentang tadi ya? Bukan ya, Kak ya? 19 ke 20 kalau nggak salah. Tadi 18 sudah kalau Oh nggak salah. iya. Iya, iya. Oke, thank you. Oke. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih, murah hati dan lembut ketika terang datang kepada mereka yang telah melukai kesehatan mereka dengan kegemaran berdosa, dan mereka diyakinkan akan dosa dan bertobat dan mencari pengampunan, ia menerima persembahan miskin yang diberikan kepadanya dan menerimanya. Oh, betapa belas kasihan yang lembut bahwa dia tidak menolak sisa dari kehidupan yang menderita dari kesengsaraan, bertobat dari orang berdosa. Dalam belas kasihannya yang murah hati, dia menyelamatkan jiwa-jiwa ini dengan api. Tetapi pengorbanan yang rendah dan menyedihkan, yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang murni dan suci, kemampuan-kemampuan mulia telah dilumpuhkan oleh kebiasaan-kebiasaan keliru yang mengumbar dosa. Cita-cita itu menyesatkan dan jiwa serta tubuh dirusak. Oke, sini dulu mungkin apa Lali mau menambahkan, terlebih yang arti daripada persembahan miskin ini. Iya, mungkin. Oke, nanti Jadi, karena topik ya. agak topik beda dibawakan, mungkin Lali boleh tambahkan. Iya, iya. Jadi ini yang menurut saya mungkin bisa ini kalau misalnya keliru. Jadi ini persembahan miskin yang diberikan kepada Tuhan dan menerimanya itu artinya tubuh kita yang dulu berdosa gara-gara kita punya pelanggaran kesehatan, dan ketika kita bertobat dan kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan masih mau terima itu. Iya, jadi itu, Li. Jadi bukan pada saat kita datang pada Tuhan kita sudah tubuh kita sudah menurut sudah sehat sekali, baru datang pada Tuhan, baru Tuhan datang, Tuhan terima. Waktu pun masih apa adanya, waktu kita bertobat Tuhan terima, itu artinya. Betul sekali. Iya, betul Kak. Tuhan masih terima ya kalau walaupun sudah pernah, asal setelah kita bertobat enggak ini lagi ya, merusaknya lagi. Iya. Oke. 20 ya. Mengapa terang reformasi kesehatan? Tuhan telah membiarkan terangnya menyinari kita di hari-hari terakhir ini. Bahwa kepekatan dan kegelapan yang telah berkumpul dalam generasi-generasi sebelumnya karena kesenangan yang berdosa dalam tingkat tertentu dapat dihilangkan, dan bahwa kereta kejahatan yang telah berbuah karena makan dan minum melewati batas mungkin berkurang. Tuhan dalam hikmat merancang untuk membawa umatnya ke posisi di mana mereka akan terpisah dari dunia dalam roh dan praktek, sehingga anak-anak mereka mungkin menjadi tidak rela dibawa ke penyembahan berhala dan menjadi ternoda oleh korupsi yang berlaku pada zaman ini. Adalah rancangan Tuhan bahwa orang tua yang percaya dan anak-anak mereka harus tampil sebagai wakil Kristus yang hidup, calon untuk kehidupan abadi. Semua yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi akan lolos dari korupsi yang ada di dunia melalui nafsu. Tidak mungkin bagi mereka untuk yang menuruti keinginan untuk mencapai kesempurnaan Kristen. Tuhan telah mengizinkan terang reformasi kesehatan untuk menyinari kita di hari-hari terakhir ini, agar dengan berjalan di dalam terang kita dapat lolos dari banyak bahaya yang akan kita hadapi. Setan bekerja dengan kekuatan besar untuk menuntun manusia untuk memuaskan nafsu makan,
kecenderungan memuaskan dan menghabiskan hari-hari mereka dalam kebodohan yang lalai. Ia menghadirkan atraksi dalam kehidupan, kenikmatan egois, dan kesenangan indria sendiri ya. Kesenangan indria itu kita punya indera ini digunakan untuk memenuhi kesenangan pribadi kita, indera pendengaran, penglihatan, rasa, ya. Oke, baik. Ketidak bertaraklah menggetahi energi dari pikiran dan tubuh. Barang siapa yang dikuasai telah menempatkan dirinya di daratan setan, di mana ia akan dicobai dan terganggu, dan akhirnya dikendalikan dengan senang hati oleh musuh segala kebenaran. Iya, silakan Li, mungkin ada pendapat. Ini temu dari atas. Jadi ini Tuhan sudah rancang waktu kita sebelum berdosa ya, jadi semua diciptakan untuk bisa bebas dari pencobaan, bisa segala sesuatu telah diciptakan sempurna supaya orang nak mau untuk berdosa kan. Ini dibilang. Yang tadi Kak mungkin ke bawah lagi, boleh. Tadi ini sudah ya. Tuhan dalam hikmat macam posisi di mana mereka akan terpisah dari dunia dalam roh dan praktek sehingga anak-anak mereka menjadi tidak rela dibawa ke kepentingan berhala. Jadi sebenarnya kita dirancang sudah diciptakan untuk seperti itu, tidak mau seperti ini ya. Tetapi itulah kita sudah jatuh kan. Sebenarnya ini rancangan Tuhan supaya kita sebagai wakil Kristus, jadi sebagai wakil Kristus, jadi kayak orang Kristen, wakil Kristus, apa yang Kristus lakukan ya seperti itulah yang kita lakukan. Jadi harusnya kita lebih sulit untuk jatuh dibandingkan harus jatuh, itu kan? Iya betul. Rancangan Tuhan ya. Itu dia. Jadi betul dia. Jadi lebih sulit sebenarnya kita untuk jatuh daripada menurut ya, karena Kristus sudah merancang kita lebih mau untuk menurut. Tapi itulah kayak makanya waktu berdosa itu kayak temboknya dipaksa dipecahkan ya kayak supaya bisa berdosa. Nah, makanya kembali ke seperti waktu manusia sebelum berdosa, di akhir hari terakhir ini Tuhan kasih reformasi kesehatan kan, dibilang di sini di 21. Karena agar dengan berjalan dalam terang kita dapat lolos dari bahaya yang akan kita hadapi. Jadi makanya seperti yang kita sudah baca, efeknya double kalau kita sudah tahu dan tidak menurut, dan efeknya tetap ada kalau kita tidak tahu dan masih melakukan hal yang salah kan. Jadi makanya hal yang salah itu di akhir terakhir ini akan banyak penyakit dibilang. Jadi kalau kenapa Tuhan kasih reformasi kesehatan? Supaya kita bisa lolos dari penyakit-penyakit itu sebenarnya. Karena hari terakhir banyak sekali penyakit yang akan datang. Terus dibilang ini dibilang barang siapa yang dikuasai, ini dikuasai oleh tadi bilang nafsu makan, kecenderung ketidakbertarakan. Ini sebenarnya dibilang menempatkan diri di daratan setan di mana dia akan cobai dan terganggu dan akhirnya dikendalikan dengan senang hati oleh musuh segala kebenaran. Jadi kalau dulu kita tahu ya, sebelum jauhkanlah diri dari pencobaan, jangan doa kita kan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mungkin di pikiran-pikiran kita, aduh jangan ke bioskop lah, atau jangan ke tempat-tempat yang berbahaya yang kita bisa dicobai. Tapi ternyata cobai itu bukan cuma soal tempat di mana kita berada, tetapi pencobaan itu adalah apa yang kita makan kan. Petunjuk-petunjuk ini. Iya, makan minum. Itu dia. Hirup ya. Hirup. Itu dia. Jadi waduh. Bagaimana kita mau berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat kan, kalau kita masih seperti itu. Makanya setelah kita belajar doa Tuhan Yesus itu bilang ampunilah kesalahan. Aduh, terus jauhkan. Aduh, ini semua kita belum bikin. Bapa kami di surga itu bilang, kalau kita percaya Tuhan itu ada. Ternyata doa Bapa kami itu semua kita belum lakukan dan itulah ya. Tapi kita selalu sebutkan, tapi kita tidak ngerti apa yang kita sebutkan itu. Jadi puji Tuhan dengan ini
di hari-hari terakhir Tuhan apa? Bukakan semua dan kita bisa tahu. Dan biarlah bukan cuma bisa tahu, tapi tadi dibilang biarlah kita bisa apa? Lakukannya. Ya, terima kasih Kak. Baik saudara-saudara, terima kasih Lali dan terima kasih teman-teman semua yang sudah mengambil bagian, yang belum sempat dimintakan, namun sudah mendengarkan. Kita puji nama Tuhan untuk kekabaran pada saat ini, dan kita mau tutup dengan mari kita lihat ya kepada kasih Tuhan ya. Saat ini kita berdasarkan Wahyu Revelation 14 ya kan, 14 ayat berapa? Anak domba, mereka adalah yang mengikuti anak domba kemana saja mereka pergi kan, ya kan. Marilah kita dengan iman mengikuti Tuhan Yesus yang saat ini sedang berjuang, sedang bekerja untuk saudara dan saya di bilik yang maha suci di surga. Sedang berada di tengah-tengah antara Bapa dan kita, di mana ada pendakwa juga di situ yang senantiasa menyatakan segala pelanggaran-pelanggaran kita, untuk menyatakan ketidaklayakan kita dalam untuk diterima sebagai umat Tuhan. Namun Tuhan Yesus dalam kemurahannya yang besar, Dia berseru kepada Bapa agar memperpanjang masa probation ya. Di Wahyu pasal 7 ya. Dia bilang, Bapa, darahku, dan agar keempat mata angin ditahan. Kenapa? Karena saudara dan saya masih belum bijaksana di dalam menyikapi terang yang sudah kita terima. Kiranya dengan iman ini, bahwa Tuhan Yesus sedang duduk berjuang untuk memohonkan kepada Bapa agar dosa-dosa kita dihapuskan dan kita tinggalkan. Biarlah kita senantiasa mau memandang pada Tuhan Yesus dan memiliki kasih yang murni padanya, supaya kita mau mempersembahkan tubuh kita ini kepadanya sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi terang bagi kita untuk memulaikan satu kehidupan yang berbahagia, berjalan bersama-sama Yesus teristimewa dalam terang reformasi kesehatan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan, dan kembali kita bawa pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus yang adalah penebus, juru selamat, pencipta dan pengantar kita. Baik, kita serahkan kepada saudari Ella. Thank you.